Di video kali ini, gue akan bahas 3 prinsip untuk membangun yang namanya kekayaan. Prinsip pertama, ini yang paling penting menurut gue, adalah jangan kehilangan uang. Investasi adalah sebagai sarana ya, untuk kita menggandakan uang kita, membuat uang bekerja di saat kita tidur. Tapi kalau lu investasi dan lu malah rugi duit, ini banyak orang keliru di sini. Kalian berinvestasi itu bukan untuk rugi. Aturan pertama investasi, jangan sampai rugi. Jangan pernah meresikokan yang namanya permanent loss of capital. Karena ini berbahaya dan sulit untuk dibalikin. Gua akan jelasin nanti. Jangan pernah ngejar spekulasi. Cuman karena teman bilang, kalian lagi mabok, ada teman cerita, oh ini ada saham A bagus, oh ini ada kripto B bagus, oh ini ada investasi C, ada titip dana di D. Jangan karena tergiur, lu nggak tahu apa yang lu beli, lalu lu mengalami kerugian dalam investasi lu. Jangan pernah tergiur ya dengan cara cepat. Kalian ketika udah punya uang nanti akan sadar, akan banyak nanti tawaran investasi. Tapi yang paling penting adalah permanent loss of capital, jangan sampai terjadi. Manusia itu di-drive sama yang namanya envy dan keserakahan. Jangan jadi orang serakah, karena kalian mau duitnya berkali-kali lipat, kalian mengambil resiko yang bikin ujung-ujungnya uang kalian rugi. Contoh ya, lu menginvestasi ke hal yang lu nggak mengerti. Misalnya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah itu hilang 50%. Let's say lu invest di A. A ini dari lu taruh 100 juta jadi 50 juta. Itu turun berapa persentasenya? Kalian bisa hitung dengan cepat, 50%. Tapi untuk balikin A tadi dari 50 juta ini ya ke 100 juta, itu butuh naik 100%. Ini matematika yang banyak orang nggak paham. Turun tuh 50%, naik tuh harus 100%. Sekarang gue pengen kasih kalian tebak-tebakan sedikit. Kalian tahu nggak kalau turunnya 60%, ya misalnya jadi 40 juta, itu harus naik berapa untuk balik lagi seperti modal semula? Jawabannya harus naik 150%. Kita ambil yang lebih ekstrim. 100 juta tadi taruh di C. Turunnya 80%, jadi sisa 20 juta. Itu perlu naik 400%, teman-teman. 400% untuk balik ke modal awal. Ini yang bikin banyak orang meledak. Jadi aturan pertama dari investasi, jangan pernah rugi. Ada, gue membuat kesalahan dalam 10 tahun gue berinvestasi, banyak kesalahan yang gue lakukan. Tapi tidak ada kesalahan signifikan yang membuat gue permanent loss of capital. Gue kalau gue gatel, gue mau main sesuatu yang spekulasi, gue udah ada dana spekulasinya. Misalnya 1-2% dari portofolio, ini gue pakai untuk memang berspekulasi, berjudi di market. Opportunity yang aneh-aneh, gue coba gue ambil. Options derivatif yang unik-unik gue ambil. Tapi itu tidak pernah akan meresikokan permanent loss of capital di portofolio gue. Tidak akan pernah gue resikokan. Nah ini adalah prinsip pertamanya dari Warren Buffett. Never lose money. Prinsip nomor 2, jangan ulangi nomor 1. Nah, untuk kita belajar gimana cara nggak kehilangan uang, ini penting banget nih untuk kita semua ya, teman-teman di sini tahu prinsip nomor 2. Hanya berinvestasi di apa yang lu ngerti. Mental modal paling sederhana dalam investasi itu kita sebutnya circle of competence kalau anak-anak investor. Ketika lu main baseball, itu lu nggak harus selalu nge-swing gitu di semua pukulan yang dilempar, ke every pitch yang dilempar ke lu. Tapi jawabannya, ini ada zona nyaman lu nih. Zona nyaman lu ketika lu dapat di garisnya lu tembak. Lu pukul. Jangan bohongin diri sendiri, lu ngerti apa yang lu nggak ngerti. Contohnya seperti gue minggu lalu ditawarin, oke ini ada startup AI begini, series B lu mau masuk nggak? Bareng ini, venture capital ada A, ada Andreessen Horowitz segala macam. Jawabannya gue jujur gue nggak mengerti. Ya, gue pengguna AI, tapi kalau gue disuruh bikin language model, gue nggak ngerti. Mulainya dari mana pun gue nggak tahu. Adalah gue belajar sedikit-sedikit dari course Nvidia, tapi gue nggak ngerti jawaban. Gue bukan expert di machine learning, gue bukan expert di artificial intelligence. Saya tidak mengerti, jadi gue nggak ikut investasi karena gue nggak paham cara bikin agentic AI itu seperti apa. Itu bukan circle of competence gue. Uang sekolah ya, uang yang tadi permanent loss of capital yang gue lakukan untuk hal-hal seperti ini sudah banyak sekali di hidup gue. Tiap kali gue investasi di apa yang gue tidak mengerti, 100% uang gue pasti kena bakar. Bro, ini ada startup ini pasti kebakar uang gue. Ini ada deal private equity begini, gue nggak ngerti, gue coba masuk, uang gue kebakar. Udah berkali-kali ini terjadi sama gue. Kalian harus paham ya. Investasi itu mirip seperti seorang pilot. Kalau lu mengoverestimasi kemampuan lu sendiri, itu ujung-ujungnya celaka. Lu terlalu ugal gitu, celaka. Perlu yang namanya kebijaksanaan untuk tahu apa yang kita bisa mengerti dan apa yang kita tidak bisa mengerti. Gue tuh lebih banyak bilang, oke, gue gak mengerti. Karena itu adalah format dari humility manusia. Ketika lu bilang, oke saya gak mengerti. Gitu. Gak ada yang salah gitu dengan ditawarin AI itu saya gak mengerti. Ntar mungkin ditawarin quantum computing, mungkin gue jawab, gue gak mengerti. Itu bukan industri yang gue ngerti. Tapi lu kalau tanya gue investasi di energi terbarukan, di solar, gue mungkin mengerti. Lu tawarin gue berinvestasi di bank, gue mungkin mengerti cara kerjanya bagaimana. Tier 1 capital, Tier 2 capital itu apa, gue paham banget gitu. Cara ngitung cepat net interest margin dari bank, gue bisa analisa dari A sampai Z. Karena gue cover bank udah lama.
Balik lagi, kalau kalian pernah kerja mungkin di fund ya, buy side atau di sell side di sekuritas, itu analisnya tuh dibagi coverage-nya. Mereka punya universe-nya sendiri. Contoh ada yang spesialisasi di bank, ada yang spesialisasi di pertambangan, di mining, ada yang spesialisasi di consumer goods. Ini mereka pun dipisah-pisah. Jadi orang tuh harus punya yang namanya circle of competence mereka sendiri. Suatu bidang area investasi lu paham betul. Jadi investasi itu nggak harus di aset A, B, atau C. Nggak harus di saham perusahaan, nggak harus di B, di kripto, nggak harus C, di real estate. Tapi di apa yang lu paling mengerti sebenarnya. Lu paling mengerti nih. Ini lu tinggal di sini udah lama gitu. Lu ngerti banget harga sewanya semua berapa, silahkan lu main properti. Lu ngerti banget tentang emas, sejarahnya bagaimana, silahkan main emas. Tapi investasilah di apa yang lu mengerti. Karena ketika lu keluar dari itu, pasti lu rugi. Ini akan bikin decision making lu, keputusan lu lebih tajam. Ketika lu nggak ngerti, oke skip. Ngerti, beli. Nggak ngerti, skip. Jadi pilih satu circle of competence dan jadi kelas dunia di bidang itu. Prinsip terakhir ya adalah untuk berpikir secara jangka panjang, pikir secara long term karena compounding adalah keajaiban dunia ke-8. Buffett itu hit $1 billion di umur 56 tahun. 16 triliun pertama dia tuh di umur dia 56 tahun. Butuh waktu puluhan tahun untuk compounding uang dia. Untuk yang memanfaatkan namanya bunga majemuk ini. Dunia itu terlalu banyak isinya orang yang cuma mau lari ya, mau nge-sprint pendek, tapi mereka nggak lihat bahwa investasi adalah game seperti maraton. Siapa yang punya endurance? Siapa yang tahan paling lama? Contoh seperti gue sendiri, kalian semua nggak lihat prosesnya gue. Oh lu jadi investor bagaimana caranya? Itu semua ada prosesnya, gue bukan pengusaha dulu. Sebelum gue punya perusahaan yang benar, gue pedagang dulu. Gue pedagang, jualan sedotan, jualan minyak rambut, dapat uang 2 juta, gue masukin di market. Gue beli waktu itu saham BCA. Gue ngerti banget, gue cover bahkan sampai sekarang gitu. Jadi itu adalah proses gitu. Gue pelajarinnya dalam dan udah lama. Tidak ada yang instan. Gue tidak pernah punya mindset untuk nyari uang cepat. Enggak. Mindset gue adalah gimana caranya gue bisa bikin kekayaan yang bertahan, bukan nyari uang cepat. Gue percaya orang yang mengumpulkan hartanya sedikit demi sedikit itu justru bertahan lama. Tapi siapa yang ngambil hartanya besar, pakai cara yang nggak baik, itu akan hilangnya cepat. Jadi ketika gue bikin harta gue pelan-pelan, ya kan, jualan sedotan, jualan minyak rambut, bikin agency, bangun ternak uang, dikit demi dikit gue kumpulin harta gue investasikan semuanya di market, gue pelajari, oh begini ya cara kerja bank, oh seperti ini ya kasa, oh NPL-nya segini, kenapa bisa naik segini, oh ada corporate loan-nya yang gagal bayar, oh struktur loan tuh gimana sih, ada micro. Pelajarin semuanya secara detail. Oh, pertumbuhan digitalnya luar biasa ya. Karyawan tetap segini, tapi nasabahnya 2 kali lipat. Oh, ada ya bank yang bisa seperti itu. Oh, kenapa? Oh, karena memiliki brand yang lebih baik, memiliki pelayanan yang lebih baik. Oh, manajemennya seseorang yang gue bisa lihat gitu. Keren manajemennya. Itu semua yang gue pelajari dari gue masih kecil. Jadi nggak ada semata-mata lu lihat, oh dia jadi kaya tiba-tiba, nggak ada. Ini prosesnya dekade. Gue nggak ngomong 1-2 tahun, tapi dekade. Bunga majemuk ini akan berbunganya dekade. Kekayaan itu nggak dibikin sama orang yang jenius menurut gua. Kekayaan tuh dibikin sama orang yang disiplin, sabar, nikmatin prosesnya. Beli apa yang lu ngerti, ya tahan selama mungkin. Karena gue lihat dari banyak hedge fund, seperti bahkannya paling besar lah kita ngomong, konglomerasi paling besar, Berkshire Hathaway. Even grupnya Salim punya First Pacific, mereka itu ketika berinvestasi di suatu aset, mereka tahannya sangat-sangat panjang. Kalau kita lihat hedge fund yang luar biasa besar growth-nya seperti TCI, mereka itu portofolio turnover-nya 8 tahun ya. Ganti perusahaan tuh 8 tahun sekali. Lu harus punya mindset berinvestasi itu di perusahaan yang berkualitas. Jangan lu rusak compoundingnya karena lu pengen beli barang, pengen pamer, pengen ini. Enggak. Tahan 10-20 tahun, belilah investasi yang lu paham betul. Terserah lu mau beli properti komersil kalau paham betul. Lu mau beli misalnya perusahaan yang terbuka atau tertutup di private equity. Atau yang bahkan perusahaan yang belum ngasilin revenue di venture capital. Atau lu mau berinvestasi di teknologi terbaru seperti kripto, seperti AI. Kalau lu mengerti betul, silahkan. Tapi stick to circle of competence lu. Jadi yang pertama gue ulangi lagi, jangan sampai rugi. Kedua, beli apa yang lu ngerti. 3, punya mindset jangka panjang.